Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nur Fitriana dalam pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu materi yang ada di kelas 10 kurikulum Merdeka, yaitu bentuk eksponen. Yang pertama harus kita tahu yaitu definisi dari eksponen itu sendiri. Eksponen atau bilangan berpangkat adalah suatu bilangan yang dipangkatkan dengan bilangan lain. Bentuk umumnya adalah A pangkat N sama dengan A dikali A, dikali A, dikali A, dan seterusnya sebanyak N kali. A ini disebut sebagai bilangan pokok dan N disebut sebagai eksponen. Nah, untuk definisinya kita sudah tahu, sekarang kita akan mempelajari tentang sifat-sifat eksponen. Sifat-sifat eksponen ini dapat membantu kalian untuk memecahkan soal atau permasalahan tentang eksponen. Sifat yang pertama adalah A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi, jika bilangan berpangkatnya dikalikan, maka pangkatnya kita jumlahkan. Contohnya, 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3 itu sama dengan berapa? Nah, karena di sini adalah perkalian bilangan berpangkat, berarti pangkatnya kita jumlahkan. Jadi 2 pangkat 4 ditambah 3. Nah, berarti sama dengan 2 pangkat 7. Kemudian, sifat eksponen yang kedua adalah A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Jadi, jika bilangan berpangkatnya dibagi, maka pangkatnya kita kurangkan. Contohnya, A pangkat 6 dibagi A pangkat 2 itu sama dengan berapa? Karena ini pembagian bilangan berpangkat, berarti pangkatnya kita kurangkan. A pangkat 6 dikurang 2 sama dengan A pangkat 4. Sekarang kita ke sifat yang ketiga. Untuk sifat ketiga ini, A pangkat M kemudian dipangkatkan lagi dengan N, maka pangkatnya kita kalikan menjadi A pangkat M dikali N. Contohnya seperti apa? Contohnya bisa kita lihat di sini. 2 pangkat 3 kemudian dipangkatkan lagi dengan 5. Nah, berapa hasilnya? Cara kita mengerjakannya adalah 2 pangkat 3 dikali 5 sama dengan 2 pangkat 15. Ya, betul. Jadi pangkatnya kita kalikan. Selanjutnya, sifat yang keempat. Untuk sifat keempat ini adalah A dikali B kemudian dipangkatkan dengan N. Nah, kalau bentuknya seperti ini berarti dua-duanya yang di dalam kurung ini kita pangkatkan satu-satu. Sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Contohnya bisa kita lihat di layar. 2B pangkat 3 kemudian dipangkatkan 5. Nah, itu sama dengan berapa? Berarti 2-nya kita pangkatkan 1 kali 5. B kita pangkatkan dengan 3 dikali 5. Sama dengan 2 pangkat 5, B pangkat 15, sama dengan 32B pangkat 15. Jadi semua yang di dalam kurung kita pangkatkan satu per satu. Selanjutnya, sifat yang kelima, kalau tadi perkalian, sekarang pembagian. Jadi, A per B, kemudian dipangkatkan dengan M, maka itu sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Jadi, dua-duanya kita pangkatkan dengan M. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. 2 per 3 pangkat 2 sama dengan, nah, kalau dapat soal seperti ini berarti kita pangkatkan 1 per 1. 2 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 4 per 9. Sifat selanjutnya atau sifat keenam yaitu sifat
pangkat negatif. A pangkat negatif M itu sama dengan 1 per A pangkat M. Jadi, pangkat negatif bisa kita ubah menjadi pangkat positif dengan cara membuatnya menjadi penyebut dari suatu pecahan. Contohnya, 2 pangkat min atau negatif 3 itu sama dengan berapa? Nah, karena pangkatnya negatif, bisa kita rubah menjadi pangkat positif. Sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Lalu kita selesaikan. 2 pangkat 3 itu adalah 8, jadi jawabannya 1 per 8. Sifat yang ketujuh, yaitu ini sifat yang khusus dan unik. A pangkat 0 sama dengan 1. Artinya, berapapun yang dipangkatkan dengan 0, hasilnya pasti 1. Jadi kita tidak perlu repot-repot menghitung. Contohnya, 1 per 13 pangkat negatif 9 dipangkatkan dengan 0 sama dengan, nah kalau kita lihat soalnya sepertinya ini sangat rumit sekali, sudah pecahan, ada pangkat, tapi setelah dipangkatkan dengan 0 karena ada sifat khusus eksponen tadi, tentu saja kita tahu jawabannya adalah 1. Nah, itu tadi adalah 7 sifat eksponen yang kita pelajari. Semoga bisa dipahami ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.